Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas materi tentang instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara dilaksanakan dalam bentuk kebijakan anggaran atau bisa disebut politik anggaran. 3 fungsi utama kebijakan fiskal yaitu yang pertama fungsi alokasi, kedua fungsi distribusi, dan ketiga fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Namun, masih ada tujuan yang lain dari kebijakan fiskal, antara lain menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata, mempercepat laju investasi, menciptakan keadilan nasional, dan pemerataan pendistribusian pendapatan, dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal diklarifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua itu kebijakan menyangkut perpajakan, dan yang terakhir itu kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Kebijakan fiskal di Indonesia adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal di Indonesia diterapkan dalam wujud APBN yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal memiliki 2 prioritas, yaitu yang pertama mengatasi defisit anggaran pemerintah dan belanja negara atau masalah-masalah APBN lainnya. Yang kedua itu mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Kebijakan fiskal di Indonesia. Jadi seperti ini kira-kira tabel kebijakan fiskal di Indonesia RAPBN pada tahun 2023. Baik, selanjutnya kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Perlu dicatat, kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah dan sahabatnya adalah income oriented, berbeda dengan kebijakan fiskal pada zaman kekinian dengan growth oriented. Karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama itu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua itu sistem pajak proporsional, pajak dalam tingkat ekonomi dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Dan yang ketiga itu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya muslim tetapi berdasarkan Pancasila yang memberikan peluang kepada masyarakat Islam untuk menjadi sumber hukum nasional. Maka tidak berlebihan jika instrumen kebijakan fiskal nasional. Asumsi tersebut mengandung pemahaman bahwa kebijakan fiskal negara Islam awal dapat direformulasi sesuai dengan tatapan hukum dan budaya masyarakat Indonesia. Sumber penerimaan negara Islam yang jelas tidak diterapkan di negara Indonesia adalah al-ghanimah. Sumber-sumber penerimaan negara yang lain berpeluang untuk diterapkan untuk pemerintah negara Indonesia, tetapi perlu ada adaptasi-adaptasi yang sesuai dengan kondisi negara Indonesia, yaitu unsur al-qarats dan zakat. Kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang gilirannya akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia. Tujuan kebijakan moneter sendiri yaitu untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, dan fungsinya diantara lain yaitu menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi tingkat pengangguran. Kebijakan moneter dalam Islam.
Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu yang pertama uang beredar, yang kedua pengendalian penggerakan nilai tukar, dan yang terakhir itu target inflasi. Kebijakan moneter dalam Islam. Uang dalam Islam. Definisi uang sangat beragam, tetapi memiliki banyak sisi kesamaan. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terminologi untuk menyebut uang, yaitu nuqud, waqid, ain, dan fulus. Selain itu juga terdapat terminologi dinar dan dirham. Pengertian lain mengatakan uang merupakan anything that is generally used in payment for goods and service or in the repayment of debt, yang artinya sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Secara ringkasnya, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar, perdagangan, dan pengukur nilai. Kebijakan moneter dalam Islam. Uang dalam Islam. Para ahli pada umumnya menjelaskan peran dan fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua sebagai alat penyimpanan nilai, dan yang ketiga itu sebagai alat satuan hitung, dan yang terakhir itu sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan. Kebijakan moneter dalam Islam. Uang dalam Islam. Berikut macam-macam jenis dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama uang komoditas, yang kedua uang kompensasi, dan ketiga uang fiat, yang keempat digital money dikenal dengan e-money atau uang elektronik, dan yang terakhir digital currency, e-money syariah atau uang elektronik. Walaupun uang e-money sudah diperbolehkan untuk digunakan, namun hal ini e-money juga harus perlu rambu-rambu syariah yang menggunakan, yaitu yang pertama terhindar dari transaksi yang dilarang dan objek akad yang halal dan legal. Yang kedua bank penampungan. Tiga, ada serah terima dan ijab kabul. Dan yang keempat ada hak kewajiban para pihak dituangkan ketentuan platform dan disetujui customer. Aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam moneter Islam. Kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam pada buku ini dianalisis dengan pendekatan kontemporer dalam kualitas keuangan ganda, yaitu syariah dan konvensional, dual financial system. Hal ini diperlukan karena terdapat perbedaan yang banyak situasi zaman Rasulullah SAW dan zaman kekinian. Perlu sikap arif dan bijaksana dalam membahas kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan pokok-pokok ekonomi dalam Islam dalam moneter Islam. Yang pertama yaitu interlink kebijakan kolaborasi policy mixed, sinergi kebijakan. Yang kedua utilisasi likuiditas. Yang ketiga orientasi ke sektorial, dan keempat mengupayakan terwujudnya real sector both rate. Dan yang terakhir social finance menjadi instrumen fiskal, misalnya suku untuk pembayaran nasional. Kira-kira seperti ini untuk tabel transmisi kebijakan moneter Islam. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.